Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, anak-anakku? Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan bagi kalian semuanya, termasuk Bapak. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang masalah keseimbangan dan struktur pasar. Ya, untuk itu kalian perhatikan dengan baik, pahami dengan baik, ya, dan tolong dalam melihat video kalian itu jangan kemana-mana ya, jangan melihat YouTube yang lain kecuali melihat tayangan pada materi ini, karena nanti kalian di Google Classroom juga ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Oke, mari kita ikuti Bapak dalam memberikan atau penyampaian materi keseimbangan dan struktur pasar. Nah, kompetensinya itu ada dua ya. Yang pertama, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini pengetahuan. Yang kedua itu keterampilan. Nanti Anda menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kualitas keseimbangan pasar. Nah, peta konsepnya seperti ini ya. Nanti kalian akan belajar dua hal. Yang pertama adalah permintaan, penawaran, harga, dan elastisitasnya. Ya, ini yang perlu dipahami ini. Ada 4 komponen yang Anda pelajari. Permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitasnya. Apa itu permintaan? Adalah kombinasi harga dan jumlah suatu harga yang diingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Nah, faktornya yang mempengaruhi permintaan itu pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua barang yang terkait, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat selera masyarakat, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam itu ekspektasi itu untuk prediksi kondisi tentang kondisi pada masa yang akan datang. Dan biasanya itu kalau harga yang mempengaruhi permintaan, apabila harganya naik, maka jumlah barang yang diterima itu akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Karena permintaan itu nanti lerengnya lereng slope-nya negatif atau dari atas ke bawah, miring dari miring kanan ke miring kiri seperti ini. Nah, barang lain yang terkait itu biasanya barang substitusi itu biasanya. Kalau barang substitusinya atau penggantinya ada, maka permintaan suatu barang juga itu terpengaruh. Contoh, kalau berasnya mahal, maka para konsumen itu beralih ke singkong atau ke jagung. Maka harga beras itu biasanya lambat laun akan mengalami penurunan. Terus pendapatan, semakin tinggi pendapatan, maka permintaan barang yang diminta umumnya itu semakin banyak. Masyarakat itu juga sama. Kalau seleranya bagus, permintaan naik, maka jumlah barang itu akan naik juga. Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi. Karena penduduknya banyak, maka permintaannya juga banyak. Gitu. Selanjutnya, jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaannya. Ada permintaan individu, ada permintaan pasar.
Apa itu permintaan individu? Jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkatan harga. Nah, permintaan pasar itu gabungan jumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Nah, selanjutnya permintaan berdasarkan daya belinya ada 3, ada permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli, yang 2 permintaan potensial, yang selanjutnya adalah permintaan absolut. Hukum permintaan, semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta itu semakin turun. Begitu juga sebaliknya. Ya, itu sangat gampang hukum permintaan. Nah, fungsi permintaan itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Biasanya diketahui melalui fungsi permintaan. Ya, P sama dengan P1, P2 dikurangi P1, Q min Q1 dikurangi Q2 dibagi Q2 dikurangi dengan Q1. Nah, ini slope permintaan ya. Contoh itu pasar kue. Nah, seperti ini. Slope-nya itu negatif, miring. Bisa dipahami ya. Kalau hari vertikal itu Q, kalau horizontal vertikal itu P, kalau horizontal itu Q. P itu harga, price, Q itu kuantitas, jumlah barang yang diminta. Selanjutnya penawaran. Apa itu penawaran? Hubungan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, penawaran itu identik dengan produsen, bukan konsumen. Dan biasanya kalau barang yang diminta yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga mulai kenaikan. Faktornya hampir sama dengan permintaan. Nah, cuman bedanya itu harga barang, jumlah penjualan, bencana alam, harga barang pengganti, dan biaya produksi. Jenis penawaran atau penawaran perseorangan dan penawaran pasar. Ya, di situ. Kalau pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau protein pada tingkat harga tertentu. Yang penawaran atau perseorangan. Penawaran perseorangan adalah jumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tertentu. Kalau hukum penawaran itu berbalikan dengan permintaan. Jika barang yang ditawarkan naik, ya jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Itu biasanya slope-nya itu positif. Nah, fungsi penawaran juga hampir sama cara hitungnya. P sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, harga keseimbangan biasanya itu kalau bahasa gampangnya QS sama dengan QD. QS itu fungsi permintaan, QS itu fungsi penawaran dan QD itu permintaan. Jadi kalau keseimbangan itu bertemunya titik potong antara supply and demand, permintaan dan penawaran dan permintaan, gitu, supply and demand, atau terbalik boleh. D sama dengan S. Oke. Faktornya proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Yang pertama, harga keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual
yang melakukan penawaran, pembelian, melakukan permintaan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa proses interaksi ini harus dilakukan secara wajar. Maksudnya, interaksi tawar-menawar dilakukan tanpa adanya tekanan. Nah, faktor yang mau kesimana adanya asal. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tapi jumlah barang terbatas. Tinggi rendahnya biaya produksi, pandangan akan masa depan, produsen mengetahui selera konsumen, penawaran terhadap barang jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen berkurang. Peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Selain mendapatkan kesepakatan harga yang disediakan oleh penjual oleh pembeli menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat memberikan stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan, membantu penjual menentukan penawaran, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Terus selanjutnya adalah elastisitas. Apa itu elastisitas? Pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Nah, konsep elastisitas itu delta Q per delta P kali P dibagi Q. Jenis elastisitas itu ada 1, 2, 3, 4. Ada elastis itu lebih dari 1, inelastis kurang dari 1, unitary atau uniter E sama dengan 1, tak terhingga E sama dengan tak terhingga, dan bersifat inelastis sempurna E sama dengan 0. Nah, apa itu elastisitas? Elastis silang adalah elastisitas yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang lainnya. Nah, yang terakhir itu struktur ekonomi. Itu struktur ekonomi yang kita bahas itu sedikit saja. Kenapa sedikit? Karena nanti kita akan jelaskan pada Zoom meeting selanjutnya ya. Struktur ekonomi yang saya bahas sedikit saja itu nanti kita belajar tentang pasar monopoli, terus pasar oligopoli, terus pasar oligopolistik, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Nah, itu pasar monopoli, struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Sedangkan pasar oligopoli menggambarkan suatu struktur yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Nah, oligopoli itu penjual, Sony itu pembeli, ya, yang perlu dipahami. Kalau monopolistik itu suatu pasar di mana sejumlah pasar perusahaan bersaing satu sama lainnya. Nah, di sini ini biasanya karakter persaingan monopolistik ini pada dasarnya lebih dekat dengan kenyataan apabila dibandingkan dengan persaingan sempurna. Nah, apa itu persaingan sempurna? Pasar yang menggambarkan struktur di mana jumlah besar perusahaan kecil saling bersaing sama lainnya, termasuk perusahaan besar. Karakternya apa? Semua perusahaan memaksimalkan keuntungan biasanya. Time is money itu biasanya. Time is money itu ya.
terus biasanya ada efisiensi, terus medianya juga sangat terbuka, itu akan menyebabkan persaingan sempurna. Nah sekarang itu sudah mulai dengan adanya pandemi COVID-19, biasanya sistemnya online itu. Nah itu saja ya pada kesempatan kali ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan tentang keseimbangan dan struktur pasar, kalian di WA atau di Google Classroom. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk melanjutkan materi selanjutnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kalian juga paham dan mengerti. Kalau tidak jelas dan sebagainya, bisa bertanya. Dan juga sekarang ini kan kalian bisa menggunakan via jejaring sosial atau dengan menggunakan internet. Cari aja di Google atau di di Firefox atau bisa di Mozilla dan seterusnya. Anda cari tentang keseimbangan struktur pasar dan Anda baca, dan saya yakin kalian bisa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.